Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang segitiga dan segi empat. Kali ini kita akan melanjutkan ke materi segi empat. Yang pertama, definisi segi empat. Jadi segi empat itu apa? Segi empat adalah bangun datar yang memiliki empat sisi dan empat sudut. Jadi contoh bangun datar yang mungkin kalian sudah temui di waktu SD yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Oke, ciri-ciri bangunnya seperti apa? Yaitu punya empat sisi yang mungkin bisa sama panjang atau berbeda. Kemudian pasti memiliki empat sudut, bisa siku-siku ataupun tidak. Kemudian jumlah sudut di dalam segi empat itu pasti 360 derajat. Oke, bangun yang mirip segi empat yang banyak kita temui di kehidupan kita itu seperti ini. Misalkan buku, papan tulis, layar HP kalian, jendela, layang-layang, dan yang lain. Baik, selanjutnya jenis-jenis segi empat. Jadi yang kita pelajari nanti segi empat ini ya. Jadi nanti yang kita pelajari segi empat ada 6 ini. Yang pertama adalah persegi. Persegi itu apa? Persegi itu bangun ruang yang punya 4 sisi dan semua sisinya itu sama panjang. Kemudian sudut di dalamnya ini besarnya 90 derajat semua. Oke, selanjutnya persegi panjang. Seperti apa itu persegi panjang? Yaitu sisi yang berhadapan itu sama panjang. Misalkan seperti ini. Sisi atas sama bawah itu sama panjangnya. Kemudian sisi kanan sama kiri itu juga sama. Kemudian sudut yang di dalamnya itu 90 derajat semua. Kemudian yang ketiga itu jajar genjang. Jajar genjang itu adalah sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Atas bawah itu sejajar sama panjang, kanan kiri itu sejajar dan sama panjang. Terus bedanya apa sama dengan persegi panjang? Yaitu sudutnya. Yaitu kalau di jajar genjang itu tidak 90 derajat. Tapi dia punya ciri-ciri yaitu sudut yang berhadapan itu sama besarnya. Misalkan seperti ini, kanan bawah sama kiri atas. Kanan atas sama kiri bawah itu yang namanya berhadapan. Sudutnya akan sama besar. Oke, selanjutnya adalah trapesium. Dia punya paling tidak sepasang sisi yang sejajar. Misalkan seperti ini, sisi atas sama bawah itu sejajar. Untuk yang contoh ini adalah trapesium sama kaki ya namanya. Nanti ada juga yang namanya trapesium siku-siku. Kemudian ada bangun layang-layang yang nomor 5 ini. Layang-layang itu seperti apa? Oke, ini sorry ya, tipe ya. Dia punya satu sudut yang berhadapan sama besar. Misalkan ini sudut kanan sama kiri ini sama besar. Kemudian dua pasang sisi yang berdekatan itu sama panjang yang mana? Misalkan seperti ini, sisi kiri atas sama kanan atas ini sama panjang. Kiri bawah sama kanan bawah ini sama panjang. Kemudian kalau belah ketupat gimana? Hampir mirip dengan layang-layang tapi dia keempat sisinya itu sama panjang. Kemudian akibatnya apa? Sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Misalkan sudut yang atas ini sama bawah itu besarnya sama. Sudut yang kanan sama kiri besarnya sama. Oke, selanjutnya kita bicara tentang keliling dan luas persegi. Yang pertama, kalau keliling itu tentu saja penjumlahan sisi-sisi pada bangun datar. Kalau persegi berarti ya dijumlahkan sisi-sisinya. Karena sisinya sama semua, maka kita bisa menjumlahkannya seperti ini. Jadi kelilingnya kalau kita misalkan panjangnya A, maka kelilingnya adalah 4 kali dari A. A tambah A tambah A tambah A itu sama dengan 4A. Kemudian rumus luas persegi seperti apa? Tinggal kita kali sisi, yaitu karena sisinya A berarti A dikali A yaitu A kuadrat. Oke, contoh soalnya persegi dengan panjang sisi 5 cm. Karena kita misalkan sisinya itu sebagai A yaitu 5 cm, maka luasnya adalah A dikali A yaitu 25 cm kuadrat. Bagaimana dengan kelilingnya? Karena kita tadi sisinya kita misalkan sebagai 5 atau kita misalkan sebagai A, maka kelilingnya adalah 4 kali A. 4 kali 5 adalah 20 cm. Oke, selanjutnya untuk persegi panjang. Hampir mirip dengan persegi, namun karena di sini persegi panjang otomatis ada dua pasang sisi yang berbeda panjangnya, yaitu kita misalkan sebagai A, yang sini sebagai B. Maka kelilingnya adalah A tambah B tambah A tambah B, sehingga kita bisa sederhanakan sebagai 2A tambah 2B.
Bagaimana dengan luas persegi panjang? Mirip dengan persegi, tadi sisi kali sisi, karena ini sisi yang lainnya itu berbeda panjangnya, maka kita kalikan saja A dikali B, panjang kali lebar biasanya kan. Oke, contoh soalnya seperti ini. Persegi panjang dengan panjang 8 cm, kemudian lebarnya 3 cm. Kita misalkan A itu sebagai 8 cm, kemudian B itu sebagai 3 cm. Berarti luasnya adalah A dikali B, panjang kali lebar, 8 kali 3 adalah 24 cm kuadrat. Bagaimana dengan kelilingnya? Karena kelilingnya tadi apa? 2A tambah 2B. 2 kali A-nya 8, berarti 16 tambah 6, yaitu sama dengan 22 cm. Jadi kelilingnya adalah 22 cm. Oke, selanjutnya kita bicara tentang jajar genjang. Kelilingnya masih sama, yaitu 2A tambah 2B. Kemudian kalau mencari luas jajar genjang, maka rumusnya tinggal seperti ini saja. Alas kali tinggi jajar genjang. Alasnya di sini A, kemudian tingginya yang mana? Tingginya itu dari sini. Titik D kita jatuhkan ke bawah sampai menemui garis AB. Ini dinamakan garis tinggi jajar genjang. Kita misalkan sebagai T. Maka luasnya bisa kita cari dengan rumus seperti ini. A dikali T. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Suatu jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar, panjangnya 7 dan 4 cm, serta tingginya 3 cm pada gambar ini. Yang pertama kita cari keliling. Keliling tinggal kita tambahkan saja sisi-sisi dari jajar genjang ini. 7 tambah 4 tambah 7 tambah 4, yaitu sama dengan 22 cm. Bagaimana dengan luasnya? Ingat, rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya 7, tingginya 3, sehingga luasnya adalah 21 cm kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah keliling dan luas trapesium. Untuk kelilingnya seperti tadi, kita jumlahkan panjang sisi-sisinya. Kemudian rumus luas trapesium adalah yang pertama kita jumlahkan dulu sisi yang sejajar. Misalkan sisi sini sisi alas, sisi A, ini kita misalkan sini sebagai A, kemudian yang atas sebagai B, maka kita jumlahkan A tambah B, kemudian dikali setengah, kemudian dikali T atau tinggi dari trapesium tersebut. Bahasa yang lebih gampang adalah setengah dari jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi. Kemudian agar lebih jelasnya seperti ini. Sebuah trapesium disajikan pada gambar berikut. Tentukan keliling dan luasnya. Pertama kita cari tahu kelilingnya. Tinggal kita jumlahkan saja. 8 kali 8 tambah 4 tambah 6 tambah 4 itu sama dengan 22 cm. Kemudian bagaimana dengan luasnya? Ingat, luasnya tadi adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Jumlah sisi sejajarnya yang mana? 8 tambah 6 itu adalah 14 dikali setengah sama dengan 7. 7 kali 3 sama dengan 21 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita bicara tentang keliling dan luas layang-layang dan belah ketupat. Kita rangkum jadi satu karena rumusnya sama. Keliling masih sama seperti tadi, kita jumlahkan sisi-sisinya. Kemudian untuk rumus luas layang-layang dan belah ketupat itu sama dengan seperti ini. Itu bisa diperoleh seperti ini. Setengah kali D1 kali D2. D1 sama D2 itu apa? Diagonalnya. Jadi kalau ada layang-layang seperti ini, diagonalnya adalah dari A ke titik C, itu namanya diagonal. Dari titik D ke titik B itu namanya diagonal bebas. Diagonal 1, diagonal 2 nya yang mana itu bebas. Rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Dan lebih jelasnya kita ambil contoh seperti ini. Sebuah layang-layang memiliki dua pasang sisi yang masing-masing berukuran 10 cm dan 6 cm. Berapa kelilingnya? Oke, kita lihat. Di sini ada layang-layang, di sini 6 sama 10 cm. Ingat tadi layang-layang seperti apa? Dia punya dua pasang sisi yang sama. Ini kalau sisi 6,
di sini juga pasti 6. Kalau di sini 10, di sini juga pasti 10. Sehingga kelilingnya bisa kita peroleh dari 10 tambah 10 tambah 6 tambah 6, yaitu 32 cm. Kemudian selanjutnya diketahui sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 20 cm dan 10 cm. Hitunglah luasnya. Ingat tadi rumus luas layang-layang seperti apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1, diagonal 2-nya bebas. Kalian pilih yang mana. Di sini kita D1-nya adalah 20, D2-nya adalah 10. Setengah kali 20 itu 10, 10 kali 10 adalah 100. Jadi luasnya adalah 100 cm kuadrat. Oke, untuk soal yang belah ketupat kurang lebih sama dengan contoh soal yang lain. Jadi kita langsung saja ke latihan soal. Yang pertama kita pertanyaan konseptual terlebih dahulu. Berapa jumlah sudut dalam sebuah segi 4? Ingat tadi di definisi bahwa dalam sebuah segi 4 itu total sudutnya adalah 360 derajat. Jadi jawabannya yang C. Kemudian pertanyaan kedua adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang, kemudian 4 sudutnya dalamnya itu 90 derajat. Bangun apa itu? Yaitu bangun persegi. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ini sudah mulai menghitung ya. Nabil mempunyai kebun berbentuk persegi panjang berukuran 70 kali 30 meter. Di sekeliling tanah dipagari dengan biaya per meternya 30.000. Biaya pemagarannya berapa? Oke, misalkan ini ada sebuah kebun ya. 30 kali 70 ya, 70 kali 30 meter. Oke, nanti kalau soal seperti ini kita bicaranya tentang keliling ya. Karena yang akan dipagari kan di keliling kebun ini. Maka kita yang pertama harus cari keliling dari kebun ini. Kelilingnya berapa, kemudian dikalikan biaya pemagarannya per meter itu 30.000. Jadi biayanya adalah 30.000 dikali keliling kebun tersebut. Oke, keliling kebunnya berapa? Yaitu 2 kali 70. Karena sisi bawah sama sisi atasnya 70, sisi kanannya sama sisi kirinya juga 30. Maka 2 kali 70 ditambah 2 kali 30 sama dengan 140 tambah 60, yaitu 200. 200 meter ini dikalikan dengan 30.000 per meternya. Sehingga didapat biayanya adalah 6 juta rupiah. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya sebuah aula berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 21 meter dan lebarnya 15 meter akan ditutupi dengan ubin berukuran 30 cm kali 30 cm. Bayarnya ubin yang diperlukan untuk menutupi semua lantai aula adalah, jadi untuk soal seperti ini kita akan bicara tentang luas. Luas apa? Luas dari persegi panjang. Jadi untuk soal seperti ini ceritanya adalah kita punya sebuah aula ukurannya 21 meter kali 15 meter. Kemudian akan ditutupi ubin ya. Ubinnya berbentuk persegi dengan ukuran 30 kali 30. Pertanyaannya ada berapa banyak ubin yang diperlukan? Maka di sini kita akan bicara tentang luas. Yang pertama kita cari luas aulanya dulu. 21 meter kali 15 meter. Itu berapa? Yaitu 315 meter kuadrat. Karena ini nanti kita akan memasangnya dengan ubin dalam ukuran cm, maka kita ubah dulu ke dalam cm kuadrat. Meter kuadrat ke cm kuadrat berarti kita kali dengan 10.000. Turun 2 kali tambah 0. 0-nya 4 kali, yaitu 3.150.000 cm kuadrat. Kemudian selanjutnya kita cari luas ubinnya. Luas ubinnya berapa? 30 cm kali 30 cm, yaitu 900 cm. Jadi logikanya berapa banyak ubin yang diperlukan, yaitu tinggal kita bagi saja. Banyaknya ubin bisa kita peroleh dari luas aula dibagi luasnya ubin. Luas aulanya sekian, luas ubinnya sekian. Jadi diperoleh yaitu 3.150.000 dibagi 900 adalah 3.500 ubin. Jadi diperlukan 360 buah ubin ya untuk menutupi semua lantai aula.
Oke, selanjutnya perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku di samping. Oke, yang ditanyakan adalah keliling bangun tersebut. Kalau dilihat di gambar ini, di sini ada tanda bahwa sisi yang sebelah sini 3 cm itu juga sama dengan sisi yang sebelah sini. Maka sisi pada jajar genjang ini yang sebelah kanan ini sama dengan 3 cm. Ingat, ciri-ciri jajar genjang dia punya sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau di sini 3 cm berarti di sini juga 3 cm. Karena ini tadi yang ditanyakan keliling bangunan, maka kita perlu cari tahu sisi atas dari jajar genjang ini. Kita misalkan sebagai X. Ingat tadi sisi yang berhadapan sama panjang, berarti yang bawah sini dia juga bernilai X. Oke, untuk mencari nilai X, kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ini, maka kita bisa mencari nilai X dengan teorema Pythagoras. Oke, dari teorema Pythagoras didapat bahwa X kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9 sama dengan 16. Ingat tadi masih dalam X kuadrat, maka untuk mencari nilai X tinggal kita akarkan saja. Akar dari 16 adalah 4. Jadi nilai X di sini adalah 4. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja panjang sisi-sisinya untuk mencari keliling. Sehingga didapat 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jawabannya adalah 18 cm. Jadi keliling bangun ini adalah 18 cm. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ini, diberikan bangun trapesium sama kaki. Oke, tentukan tinggi trapesiumnya. Kalau dilihat dari gambar ini, titik C ini bisa kita proyeksikan ke bawah menghasilkan garis seperti ini. Bisa dilihat di sini ada dua segitiga siku-siku. Yang pertama kita lihat di sini dia menghasilkan sisi bawah segitiga ini dengan panjang yang sama. Untuk mencari sisi alas pada segitiga siku-siku ini, kita lihat di sini sisi yang sesajar pada trapesium. Yang bawah itu 24, yang atas 12. Jadi selisihnya adalah 12 cm. 12 cm kalau kita bagi 2 panjangnya, karena ini kanan kiri panjangnya sama, sehingga 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 cm, masing-masing 6 cm. Bisa dilihat di sini, untuk mencari nilai T kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku dengan dua sisi yang diketahui, maka kita tinggal gunakan teorema Pythagoras sehingga didapat T sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, itu sama dengan 100 dikurang 36, itu adalah 64. Ingat, kita cari T, berarti T sama dengan akar dari 64 berapa, yaitu 8. Jadi tingginya di sini adalah 8 cm. Selanjutnya, sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 10 cm dan 15 cm. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Ingat rumus luas layang-layang apa? Yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 dan diagonal 2-nya bebas, terserah yang mana. Tinggal kita kalikan saja. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi diagonal yang lebih panjang itu 15 cm, diagonal yang lebih pendek itu 10 cm. Untuk menghitung luasnya kita tinggal substitusi saja, yaitu setengah kali 10 kali 15. Setengah kali 10 itu 5, 5 kali 15 adalah 75 cm kuadrat, karena satuannya dalam cm. Oke, soal selanjutnya, sebuah belah ketupat memiliki luas 63 cm kuadrat, dan salah satu diagonalnya adalah 14 cm. Tentukan panjang diagonal yang lain. Coba kita ilustrasikan belah ketupatnya seperti ini. Di panjang diagonalnya 14, kemudian yang lainnya itu belum diketahui. Kita misalkan sebagai D. Bagaimana cara mencari nilai D? Kita tinggal substitusi ke rumus luas dari belah ketupat, karena di sini diketahui luas belah ketupatnya. Jadi kita tinggal substitusi ke rumusnya, yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya diketahui 14, diagonal 2-nya kita misalkan sebagai D. Kemudian luasnya berapa? Luasnya adalah 63. 63 sama dengan setengah kali 14 adalah 7, sehingga 7 kali D sama dengan 7D.
Kedua ruas kita bagi dengan 7 sehingga nilai D sama dengan 63 dibagi 7. Berapa? Yaitu sama dengan 9 cm. Jadi nilai diagonal yang lainnya adalah 9 cm. Oke, sekian video dari saya untuk kali ini untuk pembelajaran terkait segi 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.